Ketika suplainya banyak, harganya akan turun. Ketika suplainya demand-nya lebih banyak, maka harganya akan naik. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. So, saya ngajakin anak saya ngobrol ketika makan siang, ketika breakfast gitu ya. Bukan cuman something yang fun, tetapi saya juga selalu mengajarkan tentang marketing, bisnis, dan sebagainya. Nah, kemarin ada diskusi yang cukup menarik sebenarnya. Jadi diskusinya itu kan saya lagi ngajarin anak saya untuk trading gitu kan. Nah, saya ngebahas tentang supply and demand. Jadi buat Anda yang belum tahu, harusnya Anda tahu lah, yaitu karena itu pelajaran dulu, I think di SMA juga mulai diajarkan supply and demand. Nah, ketika di trading itu simple banget, supply and demand. Ketika supply-nya banyak, harganya akan turun. Ketika supply-nya demand-nya lebih banyak, maka harganya akan naik. Jadi sesimpel ini aja. Ketika Anda melihat bahwa di sini ada supply, maka yang terjadi adalah harga akan turun. Jadi ketika dilihat di sini ada supply, ini ada supply nih di sini nih. Sebentar ya. Klik. Di sini ada supply. Nah, ini adalah area supply. Maka yang di kanan itu begitu ke hit area supply, maka harga akan turun. Jadi anak saya itu, saya ulangin terus. Saya tidak berharap mereka langsung diajarin, langsung paham. Tetapi saya akan mengulangin terus-terusan. Jadi simpelnya adalah ketika kita berbicara tentang supply and demand, ketika masuk ke supply-nya lebih banyak, barangnya banyak. Kalau barangnya banyak, saya ngajarin anak saya nih, gimana caranya supaya bisa laku? Maka harganya akan diturunin. Jadi ketika supply-nya banyak, price will go down. Oke. Ketika demand-nya banyak, orang yang minta banyak, tetapi yang punya barang sedikit, maka orang mulai jual mahal dong. Ketika orang mulai jual mahal, maka harganya akan naik. Sesimpel itu, supply and demand. Nah, kemudian dari sini, kita bereksperimen nih. Karena saya adalah orang marketing, maka sekarang jadi ngobrolinnya tentang marketing. Oke, pertanyaan marketingnya begini. Kalau kita jualan sekarang, kalau kita jualan, maka kita mau harga naik atau harga turun sebenarnya? Harga naik dong. Jadi profitnya ini harga naik dong ya. Berarti supaya apa? Profitnya lumayan gitu. Berarti ya harga naik tadi di mana? Ini kan harga nih. Simple, harga akan naik ketika demand-nya gede. Berarti kalau jualan harus dicari yang demand-nya gede. Gitu aja. Demand gede. Kalau kita pembeli, maka kita nyari harganya yang murah. Gini kan? Berarti kita nyari supply-nya yang banyak. Nah, dari sini, maka saya men-challenge Anda nih sekarang pemikirannya. Kan ke anak saya juga, saya nanyanya juga sama. Jadi lebih bagus supply-nya banyak atau demand-nya banyak? Mereka nggak bisa jawab. Karena mereka, di kepala mereka cuma black and white. Anak kecil, di bawah 10 tahun selalu masih black and white. Kalau kita sudah dewasa, kita akan jadi tahu mana yang lebih bagus, demand atau supply. Tergantung. Kalau kita jualan, kita mau demand-nya banyak. Tapi kalau kita pembeli, kita mau supply-nya yang banyak supaya harganya murah. Gitu aja. Nah, sekarang di video ini, saya pengen highlight lagi. Kalau Anda mau jualan di sini, berarti Anda mau jualan di sini nih. Ya, audiens saya ada di sini, kan pengen jualan kan ya. Kalau pengen jualan, berarti kan nyari yang demand-nya banyak ya, bukan supply-nya banyak ya. Berarti kalau Anda melakukan market research, Anda harus confirm ini banyak. Maka ini jadi market research, kan gitu. Market research. Tapi orang-orang melakukan hal yang sebaliknya justru. Yang di sebaliknya itu apa? Saya mencari produk yang banyak sekali laku di marketplace, saya jualan barang itu. Ya udah perang harga lah, definitely perang harga. Ini kan nggak make sense ya. Kan market research-nya adalah saya mencari produk yang laku gitu. Ya telat kalau misalkan kayak begitu. Dulu saya pernah berjualan di market internasional, itu bisa mendapatkan hasil yang luar biasa, miliaran begitu. Caranya simple. Saya mencarinya apa? Ini demand yang banyak, itu gimana cara nyari demand yang banyak? Waktu itu saya mencarinya adalah YouTube. Dengan view yang luar biasa tinggi sekali. View-nya itu jutaan. Saya mencari video-video produk dengan view yang 2 juta, 3 juta, 5 juta, 7 juta gitu. Dan kemudian saya mencari siapa orang yang berjualan produk tersebut di Facebook. Kenapa di Facebook? Karena saya ngiklannya di Facebook.
Nggak relevan kalau saya ngiklannya di Facebook, jualannya di marketplace itu nggak relevan. Karena trafficnya berbeda. Maka ketika kita melakukan riset, target marketnya harus tepat. Karena saya mau jualan di Facebook, maka saya mencari iklan di Facebook. Bukan saya mencari di marketplace. Ketika saya jualan di internasional, saya nggak mencari, oh dan ini sudah dijual banyak sekali di eBay. I don't care. eBay sama Facebook, trafficnya beda. Orang ke Facebook sama ke eBay itu beda. Ada irisan, itu nggak ada urusan. Tetapi ketika saya mau beriklan di Facebook, saya harus mencari apakah banyak orang jualan di Facebook produk yang saya mau jual. Ketika produk yang saya mau jual di Facebook nggak ada yang ngiklanin, ya udah saya jualan aja di Facebook. Maka ini YouTube dengan view besar, artinya demand-nya ada. Mereka tertarik, paling nggak tertarik dulu. Karena nge-view kan, kalau nggak tertarik mereka ngapain ngeklik view. Nah dari sini saya mencari traffic-nya. Saya mencari traffic. Trafficnya dari mana? Ini bisa macam-macam kan, bisa dari Google, bisa dari mana-mana. Saya mencari yang trafficnya nggak ada saingan di sini, bukan yang justru banyak saingan. Kalau justru banyak saingan kan harganya nggak bisa mahal. Justru kita cari yang low saingannya nggak ada. Ketika saya menemukan topik atau konten, ini kan konten ya, konten dengan view tinggi, tapi trafficnya 0 atau nggak ada saingan, supply-nya rendah. Ini kan istilahnya supply rendah. Inilah jackpot saya, ini duit. Simple banget mikirnya. Maka kalau sekarang Anda tiru-tiru, artinya adalah Anda melihat supply-nya banyak, orang semua jualan ini, dan Anda masuk terus perang harga. Ya salah sendirilah kayak begitu. Jangan nyalahin kok perang harga dan sebagainya. Ya itu Anda sendiri yang mikirnya salah, kebalik. Kita tahu kok dari trading forex tadi kan jelas kalau supply harganya turun. Clear banget, itu market langsung spot on di market. Begitu demand-nya banyak yang beli, harganya naik. Selesai. Gak usah dibawa kemana-mana, sesimpel itu aja. Maka dari sini Anda jadi tahu. Oke? Nah, ketika saya menciptakan produk, ketika saya jualan suplemen fitness pertama kali, itu sama. Nggak ada. Demand-nya ada, tetapi marketnya nggak ada. Di Malang waktu saya jualan pertama kali, 0. Saya penjual pertama di kota saya, 0, nggak ada. Nah, ketika saya bikin kayak begini, saya bikin buku-buku saya. Ini ada buku-buku saya nih. Oke, so ini ada buku-buku saya nih. List Building Black Book lah, Content Creator Black Book lah. Saingannya 0, ini produk saya. Nggak ada, orang jualan ini nggak ada. Ya, reseller saya, tapi reseller saya udah jelas nggak boleh perang harga. Kalau perang harga, di-cut jadi reseller atau distributor. Oke, jadi kalau mau jadi distributor, klik aja link di bawah. Oke, contentcreatorblackbook.com/join-distributor. Jadi langsung ke situ aja untuk jadi distributor. Tapi intinya adalah, ketika ada jualan ini, saingannya nggak siapa gitu. Ya, komunitas kita sendiri yang jualan. Nggak ada orang lain tiba-tiba jualan barang yang sama dan sebagainya, nggak ada. Maka saya senangannya adalah mencari-cari produk-produk yang seperti ini. Ketika saya build Tribelio, saingannya siapa? Hampir nggak ada yang kayak Tribelio selengkap itu. Kalau Anda ngomongin landing page sendiri, ya ada sih. Email marketing sendiri, ya ada sih. Social media sendiri, ada sih. Tetapi secara konsep Tribelio sendiri, secara lengkap begitu, end-to-end platform, mana saingannya? Nggak ada saingannya kayak begitu. Oke. So, dari sini Anda jadi paham ya, hopefully paham ya. Ini karena saya menjelaskan ke anak saya seperti itu. Jadi, saya jelasin ke anak saya bahwa selalu kayak habis ini mau makan siang nih ya, saya shoot sebelum makan siang. Selalu saya nanya, jadi bagusan mana? Demand banyak atau supply banyak? Nah, itu saya selalu nembaknya kayak begitu. Terus saya nanya lagi misalkan, jadi kalau supply-nya banyak, harga itu naik atau turun ya? Itu mesti harus di luar kepala tuh. Saya ulangin tiap hari teman-teman. Anak saya umur 8 tahun. Supaya apa? Supaya konsep supply and demand itu clear banget di kepala dia mulai dari awal. Jadi nanti kalau ketika dia mau jualan, misalkan nanti suatu saat, Pak saya mau jualan casing handphone, misalkan kayak begitu. Saya akan nanya, supply-nya banyak atau demand-nya banyak? Kalau dia menjawab, kalau dia sudah di brainwash dari kecil bahwa kalau dia jawabnya adalah banyak Pak yang jualan. Oke, kalau supply-nya banyak artinya apa? Oh, harganya turun. Jadi kamu mau jualan harga turun atau jualan harga naik? Jualan harga turun, artinya kamu bakal perang harga loh. Oh, berarti harus cari yang demand-nya banyak. Oke, kalau demand-nya banyak, buktinya mana demand-nya banyak? Kamu mau jualan barang itu, buktinya mana? Convince me, yakinkan papamu ini bahwa permintaannya banyak, baru approve, boleh jualan. Kalau nggak ada permintaan, atau kira-kira nggak mau, itu kan kira-kira. Buktiin dulu, karena duit itu datang bukan dari kira-kira, tetapi duit datang dari dompet market Anda. Kalau market Anda nggak pernah ketemu, ya nggak. Saya pernah nanya, marketmu siapa? X gitu ya. Terus gimana cara menjangkau X ini? Ya itu saya masih bingung. Lah kalau masih bingung, ya jangan dijalanin. Berarti Anda nggak tahu ini bisnis bakal bisa berdiri atau enggak. Contoh misalkan Anda bangun tower apartemen gitu.
Terus saya nanya, gimana caranya supaya tower setinggi itu, yang 30 lantai, 40 lantai itu nggak goyang gitu. Nah itu, saya masih bingung. Lah, ya jangan dibangun lah. Dibangun sampai lantai 10 rontok gitu, kena goyang dikit rontok gitu. Kan harus dipasang tiang pancang dulu ke dalam itu. Dalam banget tiang pancangnya kan. Nah itu teman-teman, itu yang harus Anda pahami. Sebagai orang yang mau membangun sebuah bisnis, bukan cuma dagang, maka semuanya end-to-end harus lengkap. Tapi balik lagi, video ini cuma pengen menjelaskan. Saya dengan anak saya kurang lebih seperti itu. Ya, jadi saya selalu men-trigger pertanyaan-pertanyaan yang nantinya kalau dia besar, dia akan ingat dulu kalau masih kecil, makan bareng orang tuanya, itu pertanyaannya apa sih? Bukan cuma ngomongin yang nggak jelas, tetapi udah langsung supply and demand lah, dan sebagainya ya. Jadi hopefully video ini jadi pembelajaran. Maybe Anda should ask your kids, anak Anda sekarang kalau makan itu ya, anak saya umur 8 dan 9 by the way. Itu mungkin anak Anda kalau kurang lebih seumuran dengan anak saya, ya tanyakan hal yang sama, ajarin hal yang sama. Supply and demand itu kayak apa konsepnya, supaya masuk ke bawah sadarnya, dan nanti kalau dia sudah besar, akan ke bawah terus itu ketika pengen memulai sebuah bisnis. Alright, so thank you so much. See you in the next video. Bye-bye.